kalau kayak gitu ngeganggu banget ya. Maksudnya dia juga nggak izin atau apa. Sepager. Nah, itu orang katanya dia korek stikernya. Terus rumahnya didatengin. Gue kira lu host. Gue kira jadi moderator. Kita diinin aja, dilanjutin aja. Iya, nggak apa-apa. Tapi ininya Dika. Guys, pemilu, kalian pada nyoblos gak nih? Gue sih nyoblos. Gimana lu, Fer? Nyoblos parah sih. Gimana, Ser? Udah mantep belum sama pilihan atau udah ketemu belum sama pilihannya? Kalau gue sih nyoblos, tapi ya itu gue masih bingung nih mau pilih siapa. Soalnya ya gue takut salah milih aja sih. Tapi sebelumnya lu udah tahu belum calonnya ada siapa aja sih? Tahu dong. Masa tahu kayak gitu. Kemauan. Kalau Michelle nih biasanya orang Michelle pasti udah riset. Sebelum kita tahu dia udah riset duluan. Apalagi kan dia sukanya main Twitter. Gimana Cel menurut Michelle? Iya sih, kalau gue sih udah ada ya pilihannya, udah tentuin nih. Udah fix nih. Udah dari research okay gitu ya. Aduh, kayaknya masih kita nunggulah debat terakhir. Kayaknya bakal mantep nih, bakal seru. Kalau menurut Michelle, paslon nomor 1 tuh brandingnya di sosial media yang Michelle suka telusuri itu apa? Kalau dari gue ya, gue kan sering buka sosial media Twitter nih, dan gue lihat brandingnya pasangan nomor 1, Pak Anies. Nah, dia tuh lebih ke tren sama banyak tentang ke generasi muda sih ya, anak-anak muda nih segmentasi. Berarti dia merangkul generasi muda ya untuk sekarang ini. Iya, dari mana kita tahu tuh anak muda kan menyumbang kurang lebih setengahnya ya, mayoritas gitu. Mayoritas sekarang pemilihan anak muda ya. Iya. Bener sih. Kalau yang lu lihat-lihat brandingan siapa, Ser? Paslon nomor urut berapa yang lu lihat-lihat? 2 sih, soalnya kan dia ini banget ya, hype banget ya di TikTok ya, dari yang brandingnya tegas gitu, sekarang dia jadi gemoy, terus juga kayaknya dia menerima itu gitu. Ya balik lagi sih karena anak muda gak sih? Iya. Karena ya kan yang membuat branding dia gemoy itu anak muda, jadi dia menerima itu gak sih? Iya, benar. Berarti yang malah beli gemoy itu anak mudanya sendiri ya justru ya. Betul. Padahal beliau tuh bertindak di sosial media itu seperti aja, cuma emang anak mudanya aja gemoy ya gitu. Kalau lu gimana, Fer? Kalau gue belakangan ini lagi merhatiin pasangan nomor urut 3. Iya udah lanjut. Nah, pasangan nomor urut 3 yang banteng itu partainya. Kenapa tuh dia, gimana tuh? Soalnya gue ngeliat kalau di sosial media dia itu santun, sopan, masyarakat banget. Itu tutur katanya juga lembut banget. Bener, Bapak Kaisar lama sekali gitu. Bener sih. Iya. Berarti nggak kalah seru sama yang gemoy-gemoy itu sih brandingannya. Tapi nih ngomongin sosial media ya. Kan sosial media tuh banyak banget kadang nyebarin berita hoax. Itu tuh kita sebagai yang sering main sosmed lah ya, gimana sih buat menanggapi hal itu? Dalam hal politik ini nih, yang sekarang kita lagi mau pemilu nih, banyak banget kan di sosial media tuh yang nampilin cuplikan-cuplikan debat apa segala macem. Itu kan kadang ya karena masyarakat yang nampilin itu jadinya mereka ya akan akan mendukung yang mereka pilih aja, dan jatuhnya mereka akan menjelekan paslon lainnya yang dia nggak pilih. Kalau menurut gue sih ya, kita kan sebagai generasi muda nih udah melek teknologi, paham sama sosial media dan segala macam ya. Ibaratnya kita udah lebih canggih lah ya. Jadi kita harus kayak pinter-pinter nyeleksi dan mencermati informasi sih. Jangan sampai kemakan sama berita-berita yang mesti mentah atau berita-berita yang agak menyimpang gitu. Yang pasti emang harus kita cross check terus sih ya berita-berita yang beredar gitu. Oh, berarti intinya tuh kita nggak boleh ngelihat dari satu sumber aja ya. Benar banget. Jadi mungkin satu sumber aja itu potongan dari yang kebaikan lainnya gitu. Misalnya yang menit 1 sampai 5 itu buruknya, tiba-tiba
1 sampai 10-nya kan nggak tahu. Iya, Apa benar. isinya? Betul. Karena cuma cuplikannya aja Iya, gitu kan. banyak kan media framingnya kayak gitu sih. Iya, benar. Tapi justru ya, kalau gue tuh lebih suka melihat cuplikan-cuplikan itu daripada gue harus nontonin debatnya yang sepanjang 2 jam itu. Karena jujur gue gak gitu ngerti akan isinya itu. Maksudnya oke lah gue paham, cuma gue gak yang gue bener-bener memahami ini nih. Justru gue dengan lewat sosmed, gue lihat-lihat, itu justru gue bisa lebih paham loh. Kalau lu gimana? Kalau Apakah lu lebih suka debatnya? jujur kalau debatnya emang kayak gitu sih, mungkin gue pribadi nonton debat oke nonton, cuman ya ada beberapa kosakata yang mungkin gue kurang paham atau penjelasan mereka tuh terlalu tinggi bagi gue sendiri. Jadi gue juga sih. jadi kadang oke gue tetap nonton, tapi rangkuman-rangkumannya gue ngelihat lagi dari sisi para public figure lain atau orang-orang pengamat politik. Gue suka nontonin pendapat mereka tentang debat tersebut. Oh, betul. Kalau Michelle gimana, Cel? Kalau gue sih seringnya, karena gue sering buka Twitter, gue sering banget lihat di Twitter itu kalau setelah debat suka ada yang ngerangkum masyarakat sendiri nih. Dia ngerangkum sendiri dengan bahasa yang lebih sederhana, bahasa sehari-hari lah ya, biar kita nih masyarakat yang mungkin kurang paham sama politik atau pemilu atau istilah-istilah yang sulit, mereka bantu sederhanain. Jadi kita kan gampang gitu pahamin dari rangkuman itu aja. Soalnya anak Twitter banget ya gitu. Iya, parah. Kayak dia dari tadi bahas Twitter. Twitter berarti semanfaat itu ya, Cel ya. Banyak Bener. informasi yang bisa Bener didapat banget. ya. Kalau lu dari sosial media mana, Ser? Kalau ngeliat-ngeliat politik kayak gitu? TikTok sih, sama itu dia. Gue juga nontonin public figure, pendapat mereka tentang ini gitu. Lu Kurang lebih sama, kita TikTok juga dan YouTube juga, karena YouTube durasi lebih panjang ya kita tahu daripada TikTok. Jadi kita lebih bisa menerima informasi yang lebih lengkap dibanding TikTok. Iya. Tapi kalau ngomongin public figure gitu, gimana pendapat kalian tentang artis yang nyalek? Kalau menurut gue sih sebenarnya agak gimana ya? Kayak agak aneh aja, karena kan ibaratnya beda ya. Mereka ini artis public figure itu dari ranah hiburan. Sedangkan ya ranah hiburan sama politik udah jelas beda. Terus ketika mereka nyalek itu kayaknya ya paling apa ya? Kita belum tentu bisa tahu dia ada basic pengalaman di bidang pemerintahan atau enggak. Terus selain itu juga kayaknya agak meragukan ya kinerja mereka itu gimana ya. Karena kan mereka public figure, masa tiba-tiba bisa nyalek gitu kan kayak agak bingung gitu. Paling ya nanti kalau itu yang memilih pasti fans-fansnya kan gitu. Betul, apalagi kita kan orang di sekitar gua pribadi nih jarang yang melek politik. Jadi mereka tuh kadang memilih dengan orang yang mereka sering lihat aja di TV. mereka tahu aja Betul. gitu kan. Ya TTA yang tahu-tahu aja. Iya. Kalau lu gimana, Ser? Iya, sebenarnya dengan mereka nyalek kayak gitu tuh mereka udah untung gak sih, karena mereka banyak fans itu dia. Mau dia kepilih mau enggak itu tetap aja dia udah lebih untung gak sih. Tapi justru ya dengan nyalek public figure yang nyalek itu gue jarang lihat balihonya loh. muka dia gitu. Jarang gak sih? Benar. Atau mungkin karena dia udah di sosial media kan, udah pada tahu juga kan. Bener. Jadi gue nggak perlu lah pasang baliho gitu. Iya. Justru yang baliho itu yang kita kurang kenal orangnya. Iya bener, gak tahu ini siapa. Betul, dan itu menurut gue pribadi tuh banyak banget, nggak cuma 1-2, dan radius jaraknya setiap baliho tuh padat banget. Padat ya. Sebelahan Iya, berebut space nih. Iya. Gue pohon ini. Gue pohon ini juga. Tapi gimana kalau di rumah Michelle banyak gak baliho kayak gitu? Wah, banyak banget sih. Malahan sampai deket rumah loh dipasang itu balihonya. depan ini Iya. yang listrik itu kan. Udah penuh itu. Tapi kita sebenarnya misalkan udah mau masuk arena rumah Michelle nih, ada baliho kayak gitu, ada kayak gua rasanya pengen copotin aja nih. Ada rasa kayak gitu gak? Wah, kalau itu gimana ya? Selama itu bukan di fasilitas pribadi, kayaknya nggak masalah. Soalnya kalau di rumah gua nih, ini rumah, ini tiang listrik.
banyak banget itu kan di tiang listrik. Gak masalah. Karena kan itu fasilitas umum ya udahlah nggak biarin. Tapi pernah ada entahlah partai apa gitu ya, masang baliho bener-bener di pagar rumah. Oh, Iya, bener. Wow. Kayak Di sana rumah kosong. iya. Nanti off kan kita bilang partainya apa ya? Partainya. Oke, ya. Kan kalau kayak gitu ngeganggu banget ya. Maksudnya dia juga nggak izin atau apa. Gede nggak? Sepagar. Biar nggak panas. Lumayan gratis. Tapi akhirnya gimana tuh? Dicopot kah atau? Enggak. Soalnya waktu itu pernah dengar ada berita katanya masyarakat daerah mana gitu ya, rumahnya sama dipasang bukannya baliho sih ya, dia stiker lebih parah lagi kan. Nempel. Iya. Kalau dibuka bekas. Nah, itu orang katanya dia korek stikernya. Terus rumahnya didatengin. Oh, serem banget. nah itu Iya. mungkin. Terus Itu dituntut. mungkin. Nah, berarti kalau kita mencopot baliho yang udah dipasang oleh partai-partai, itu berarti kita bisa kena. Kayaknya Ada orangnya sanksi mungkin ya, iya, mungkin sanksi. orangnya juga balik lagi terus dia nuntut ke kita. Padahal kan sebenarnya kalau nggak salah ya peraturan di Indonesia juga pasti kayak kalau fasilitas pribadi nggak boleh dirusak dong sama orang luar. Nah makanya itu nggak berani. Iya. Tapi di samping itu kalian pernah gak sih? Kan baliho banyak nih. Kalian pernah gak sih ngelihat orang yang nempelinnya? Jujur nggak pernah sih. Emang lagi. Jangan-jangan dia nempelnya malam. Iya, pas kita Iya, kapan ya? semua ya. Nempelin dia. Yang banyak. Gue di sini. Maksudnya dia iya. Jadi penasaran kapan tuh? Tiba-tiba pagi bangun, wow, merah, kuning, hijau semua ya. Tapi guys, kan kita udah ngomongin nih debatnya, kita udah ngomongin sosial medianya. Kalian ada gak sih pesannya nih untuk pemilu tahun ini? Gimana nih? Apalagi kan kita baru pertama kali nyoblos nih. Betul banget. Mungkin pesannya, coba Cel, duluan Cel. Kalau dari gue sih semoga pemilu tahun ini lancar lah ya. Dan Amin. semoga nomor drama siapapun yang terpilih semoga aja yang terbaik lah ya. Amin. Amin. Amin dong. Amin. Gimana nih Fer kalau lu? Semoga yang terpilih ya rame juga lah di Twitter, bisa kita diskusin lagi. Iya betul, biar kita juga bisa belajar nih Twitter nih, ternyata informasinya banyak. Bener, nanti kita bisa bikin podcast kayak gini lagi kan, siapa tahu episode 2. Kalau rame lanjut part 2 dong. Masa nggak lanjut? Yang bener aja rugi dong. Oke, itu aja deh guys. Dadah. Tunggu. Gue belum. Oh iya, sorry. Sorry. Kita diinin aja, dilanjutin aja. Iya, nggak apa-apa. Tapi ininya Dika. Nggak usah, ya udah kayak gini pakai kacar. Lagi lu pengen tutup kaca. Lupa. Ngomong jangan banget. Gue kira lu host. Gue kira jadi moderator. Lanjut. Oke, gimana kalau dari harapan lu, Ser? Oh, kalau dari gue sih untuk masyarakatnya aja ya, jangan sampai golput, karena itu sayang banget kalau kita golput, hak suara kita mungkin bisa digunakan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab gitu kan. Betul. Terus juga ya kita anak muda baru pertama kali nyoblos, masa iya sih golput, sayang banget kan. Iya. Iya. Gitu sih, guys, udah sih itu aja. Oke, itu aja guys. Oke. Dadah. Thank you. Bye.